wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Zainal Syahidin SIMC selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kedua, seluruh jajaran KRM Yakult Kota dan takmir Masjid Baitul Faizin serta jamaah sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Faizin dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenankan, saya selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pengajian Ahad Walid Walu 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni kalam ilahi yang akan dilanjutkan oleh adik-adik TPA Kunjung Hati. Kepada adik-adik TPA Kunjung Hati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini dipakai kamu sih. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Artinya, aku bersyukur kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Rosmani yang sudah memberikan malam hari. Semoga dapat memberikan bermanfaat pada kajian yang kita lakukan hari ini. Di acara ketiga yang disambutan dari Ketua Takmir sekaligus pimpinan PRN Kami Kota kepada Bapak Nurudin Faktur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat Ustaz
Zainal Saifuddin SAMT yang kami hormati jamaah pengajian Ahad Pondok Wolu yang kami hormati segenap pengurus takmir masjid Baitul Faizin dan segenap rekan-rekan pimpinan ranting Muhammadiyah Kampung Kota. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa alhamdulillah pada hari ini tadi malam hujan. Kemudian sudah khawatir hujannya akan isu kurang. Alhamdulillah pagi-pagi mendung, tapi sampai saat ini diberi cerah. Jadi alhamdulillah. Maka rasa syukur yang pertama, alhamdulillah kesempatan kita itu bisa hadir di masjid Baitul Faizin. Kemudian kesehatan yang mendukung kita menjadi bisa hadir. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak jamaah rahmatullah, kami pertama mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir pada hari ini. Namun kami juga terima kasih sekali kepada rekan-rekan takmir masjid Baitul Faizin yang sudah menyiapkan tempat dan segala kurangnya yang pagi hari ini bisa terlaksana pengajian Ahad Pondok. Namun juga kami mohon maaf dan terima kasih pada jamaah semua pada pagi hari ini karena keadaan, terutama ibu-ibu yang tidak menginjil kupon dasar menjual itu, wah lewat tangga yang alhamdulillah. Dia menjauh banget memang. Kita bisa menyiapkan tempat di Mahkamah Tinggi. Kami untuk pilih wonten sekiranya 20.000 bapak jamaah. Dari kami tampil masih Baitul Faizin, mohon maaf yang sebesar. Terima kasih sekali dan atas salam atensi dan partisipasi dari jamaah semua. Ini kok kalau dihitung dari sini kayaknya jamaahnya belum lengkap sih kayaknya. Ya, ibu kasus biasanya ini namun belum ini Pak Ketua. Amat Dinopo, Pak Ketua izin baru ada tugas ke Lepamit kali pulang dulu. Saya ada tugas ke Solo. Ini Pak Sulawesi katanya. Menjadi Pak Ketua tugas ke Sulawesi. Mendampingi murid-muridnya mengikuti Olimpiade. Ya, jadi Pak Ketua kemudian menyerahkan saya untuk mewakili dalam melaksanakan itu. Perlu mohon maaf sekali karena Pak Ketua tidak hadir. Nah, saat ini pun selanjutnya ibu pulang dulu untuk digabungin kubur yang satu. Nah, akhirnya miro saking semua itu dulu boleh. Alhamdulillah, miro sama alhamdulillah 1, 2, 3 400 boleh. Oke, Aisyah. Ada Idul Assalam. Oh, banyak banget. Assalam. Lajeng Milen Al-Mukhlis. Al-Mukhlis, wah, kompak dengan seragamnya. Al-Mukhlis. Terus Idulnya Baitul Hikmah. Wah, ini mantap, keren banget. Itu dalam kita 200-an gitu. Al-Hikmah, terus Anul. Oh, Anul. Mantap. Alhamdulillah. Dan kayaknya menurut jamaah ini terbanyak itu menurut esensinya. Ya, menurut selamat kalau. Kemudian Idul Maulid, Idul Jalan itu kabel. Oke. Kita ini kemudian Idul Jalan. Dan kali ini Idul Maulid. Musa Allah. Jadi dulu yang itu.
Ya, gitu. Musola Zainul Muslim apa? Alhamdulillah. Mantap dulu. Ya. Terus kalau boneka Al-Fatul. Dan itu juga ya alhamdulillah. Ini dari sisi. Tapi itu dari sisi dan saya betul. Kita tetap sisi itu. Yo, Al-Fatul. Aduh, lajeng Idul Malik. Musola Al-Mamun. Masjid Agung. Masjid Agung, kalau musola Al-Mamun dari siji yo. Ini kami dulu. Siji ini enggak tahu ya siji. Lajeng Anur. Anur. Al-Maun kali bertabung jadi satu. Al-Maun itu oke banget dulu ya. Al-Maun ditabung dari sisi. Ini muncul di daerah sisi. Kalau Nurul Faizil. Ada. Nurul Faizil. Lanjutkan Baitul Faizil. Ada. Akhirnya bisa sambut boleh ya. Pakai protes orang di sini. Alhamdulillah sudah bisa hadir semua dan Pramila monggo pada pagi hari ini kita terima kasih sekali kepada Ustaz Zainal Husain yang pada hari ini akan menyampaikan materi tentang pengajian pada hari ini pada hari pertama. Matur suwun makaten insyaallah untuk pengajian konten untuk yang akan datang waktunya mundur. Ya, dengan platform, nanti dipakai form itu saya sudah tahu mundur. Jadi waktu mundur. Namanya waktunya kita musuh di sana. Makaten matur suwun sangat. Dan tentunya nanti kita ikuti apa yang dilakukan oleh Ustaz Zainal Abidin. Dan sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Pak Adin atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara ini yang pengajian yang akan diisi oleh Ustaz Zainal Syarifudin Asari MSI selaku pemateri. Kepada Bapak dan tempat kami persilakan. Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jajaran PRM Gamping Kota yang kita hormati, Ketua Takmir Masjid Baitul Faizin selaku tuan rumah, beserta segenap jajaran pengurus ketakmiran yang saya muliakan, para binispuh, para sesepuh, para alim ingkang seluruh kita muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi pitu wolu pon nggih, Ahad pon pitu wolu ingkang kawula hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir meringankan langkah di majelis pengajian rutin Ahad Pon pagi hari ini. Mudah-mudahan rawuh Bapak Ibu kita semua di majelis yang mulia ini dengan niat yang mulia untuk thalabul ilmi akan dicatat pula di sisi Allah sebagai amal yang mulia. Amin. Salawat dan salam marilah tidak lupa selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga tercurah kepada kita semua umatnya. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita termasuk umat beliau yang mendapatkan naungan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak begitu terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu penuh dengan kemuliaan dan keutamaan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, bahkan juga Ramadan tahun-tahun berikutnya. Sebab kita akan kepinginnya yuswanipun panjang. Kalau bisa kepingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairul Anwar. Memang dawuhipun Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, orang yang umurnya panjang itu termasuk sebaik-baik manusia. Ning niki tasikoma. Kanjeng Nabi dawuh khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan diisi dengan amal soleh. Kalau usianya panjang diisi dengan ketaatan, nggih wajar pahalanipun kathah.
Nah, ini kata Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Tetapi sebaliknya, beliau juga melanjutkan dalam sabdanya wasarrun nas, dan seburuk-buruk manusia mantola umruhu, juga yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu, tapi diisi dengan amal-amal kemaksiatan, amal-amal keburukan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita semua mestinya sebagai seorang muslim, muslimah bersukacita, bergembira, seneng boten Ibu-ibu. Seneng nggih. Ampun malah lah iki sarep poso meneh to. Nah, ini kan menandakan tidak antusias, tidak senang, karena merasa susah. Poso berarti nggak bisa makan dan minum, nggak bisa ngunjuk es buah, ya. Padahal kalau siang baru panas-panasnya misalnya. Jadi yang digambarkan itu situasi yang berat. Padahal Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu banyak kemuliaan dan keutamaannya. Amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai pada kadar yang tidak terhingga. Nek biasanipun menawi di luar bulan suci tapi kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala dari amal kebaikan kita sampai kadar tidak terhingga. Nah, tentu kita senang, antusias mestinya. Di bulan Ramadan juga dibukakan pintu-pintu rahmat Allah, pintu-pintu ampunan Allah, sehingga siapa yang bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan ampunan. Di bulan Ramadan juga setan-setan dibelenggu, diikat. Tapi kadang-kadang kok di bulan Ramadan juga masih banyak orang melakukan kejahatan. Napa melih menawi pun meh lebaran niku konon tingkat kriminalitas meningkat. Copet ditambah kathah. Orang-orang melakukan kejahatan meningkat. Katanya setan dibelenggu. Nah, sebab Bapak Ibu, kejahatan itu tidak hanya bersumber dari setan. Manusia kalau memperturutkan hawa nafsu juga bisa menjadi setan. Jadi setan itu kan sesuatu makhluk yang di luar kita. Tapi manusia juga bisa menjadi setan. Sebab setan menika wonten werni kalih Bapak Ibu. Wonten setan saking golongan jin, wonten setan saking golongan menungso. Minal jinnati wan nas. Manusia kalau memperturutkan hawa nafsunya berbuat kejahatan, itu juga bisa menjadi seperti setan. Nah, maka di bulan Ramadan yang setan-setan dibelenggu niku setan bangsa jin. Sing bangsa menungso nggih tesih kathah. Nah, jadi kita mestinya senang, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu.
Mila monggo kita persiapkan diri kita menyambut datangnya bulan yang agung ini, tamu yang mulia ini. Ibaratnya Ramadan menika tamu yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan. Niku nggih kita mesti berupaya menyambutnya. Kados menawi Bapak Ibu akan kedatangan tamu yang kita hormati. Tiba-tiba kok Bapak Bupati itu mau berkunjung ke rumah Bapak Ibu, ke rumah kita. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Mempersiapkan diri. Resik-resik, rumah kita bersihkan, sawang-sawang yang mungkin ada di rumah kita bersihkan, lingkungan rumah kita, mungkin cat dinding rumah kita yang ngelotok ya juga ditambal, dicek lagi karena mau kedatangan Pak Bupati. Ibu-ibu juga sudah memikirkan mau disuguh apa ini tamu yang mulia ini. Nah, jadi kita sudah menyiapkan diri bahkan jauh hari dari kedatangan Pak Bupati. Lah kita juga akan kedatangan tamu yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Milo kita ugi kedah mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan yang mulia ini, menyambut tamu yang agung ini. Tamu itu bernama Ramadan. Maka mestinya juga kita mempersiapkan diri, mulai resik-resik, membersihkan rumah hati kita, membersihkan jiwa kita di dalam menyambutnya. Itu persiapan ruhani. Bersukacita menyambutnya, karena dengan kita senang, itu ibadah kita di bulan Ramadan insya Allah akan terasa lebih nikmat dan lebih ringan. Yang namanya puasa di dalam pandangan hawa nafsu kan, hawa nafsu kita nggak senang sebenarnya karena menahan lapar dahaga. Tapi kalau kita lakukan dengan senang hati, insya Allah akan menjadi ringan. Napa melih nggih kathah kancanipun, banyak teman kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, persiapan fisik, tidak makan dan tidak minum. Malam harinya juga kita tarawih. Sak sampunipun tarawih biasanipun Bapak Ibu nggih tadarus. Wonten masjid, wonten kelompok-kelompok tadarusan, saling menyimak. Di bulan Ramadan biasanya kita juga harus bangun lebih awal. Napa melih ibu-ibu menyiapkan sahur. Pagi sudah ke masjid, wonten kultum, sonten nggih wonten pengaosan takjil. Aktivitas padat. Milo membutuhkan kondisi fisik yang relatif sehat, bugar. Milo monggo kita jaga kesehatan kita Bapak Ibu, karena kesehatan ini penting agar ibadah kita menjadi lebih maksimal, ibadah kita menjadi lebih nyaman dan lebih nikmat. Dan merawat kesehatan ini juga bagian dari ibadah. Sebab merawat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahatipun ingkang cukup Bapak Ibu. Jangan terlalu larut. Sarenipun jangan suka begadang. Sebab kata Bang Haji itu begadang tiada artinya. Begadang jangan begadang. Makanannya juga monggo kita sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, terutama cairan, karena cairan ini yang sangat penting ya untuk menjaga kebugaran fisik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, i'dad ilmiah, persiapan ilmu. Menika nggih penting. Sebab ibadah menika kedah dipun landasi dengan ilmu.
Al-ilmu qoblal amal, dawuhipun Kanjeng Nabi. Ilmu itu mestinya sebelum kita melakukan amal. Kita mau sholat juga mestinya tahu ilmunya tentang sholat. Kita mau wudu mestinya tahu ilmu tentang wudu, syarat rukunnya, apa yang membatalkan wudu. Termasuk juga ketika kita mau puasa, kita juga mesti memahami ilmu terkait ibadah puasa. Nah, sedikit mengulang Bapak Ibu, mengingatkan sedikit di kesempatan pagi hari ini. Di dalam fikih puasa kita mengenal ada yang namanya rukun puasa. Wonten pinten ibu-ibu rukun puasa? Ingkang pirsa? Wonten kalih nggih. Hanya ada 2 rukun puasa. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai masuk waktu maghrib. Menika namung kalih rukun puasa. Dados rukun puasa menika hal yang harus kita penuhi di dalam puasa kita. Menawi boten menika saged ndadosaken ibadah siam kita boten sah. Yang pertama niat puasa. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu, setiap malam Ramadan kita jangan sampai lupa niat puasa. Sebab puasa Ramadan menika niat puasanipun kedah kita lakukan sebelum masuk waktu subuh. Kanjeng Nabi dawuh, "Malam yujmi'is siyama qoblal fajri fala siyamalahu." Siapa yang tidak niat puasa Ramadan sebelum masuk waktu fajar, maka tiada puasa baginya. Dados kesempatan kita niat puasa itu membentang panjang waktunya, dari awal malam sampai menjelang waktu fajar. Dari selesai kita berbuka puasa sampai menjelang waktu subuh. Niku ampun ngantos kita meninggalkan niat puasa. Jadi harus ada kerentek dalam hati kita bahwa saya mau puasa besok hari, puasa wajib bulan Ramadan. Boten dipun lafalaken boten napa-napa, sampun sah. Sebab mahallun niyah, ya, tempatnya niyah adalah fil qalbi, di dalam hati. Menawi badhe dipun lafalaken nggih monggo, nawaitu soma ghadin. Tetapi yang penting, yang lebih penting harus dihayati Bapak Ibu. Dihayati bahwa kita niat puasa untuk esok hari. Insyaallah menawi Bapak Ibu wungu sahur menika ugi sampun menuntun kita niat puasa. Sebab jam 3 kok dahar niku kan niate mboten mungkin sarapan nggih. Niku mesti niate sebab besok mau puasa. Terus sahur niku nggih menolong kita untuk diingatkan niat puasa. Nah, jadi niat puasa di bulan Ramadan itu jangan sampai kita lupakan. Setiap malam Ramadan kita harus niat puasa. Berbeda dengan puasa sunnah Bapak Ibu, menawi puasa sunnah menika niatipun saged dadak. Misalnya hari Senin Bapak Ibu karena sibuk dari pagi belum sarapan, belum ngunjuk kopi, belum ngeteh ya. Sampai siang hari jam 11 katakanlah sibuk dari pagi itu ngantar anak ke pasar ya. Atau bapak-bapak mungkin sudah di kantor sibuk dengan kegiatan pekerjaan. Baru ingat dari pagi belum dahar, belum ngunjuk, belum kemasukan apapun. Niku niatipun saged dadak. Oh nek ngono tak sisanke poso. Niku mboten napa-napa. Pareng nek puasa sunnah.
Tapi kalau puasa wajib termasuk puasa di bulan Ramadan itu harus tabyitun niyah, menginapkan niat sebelum masuk waktu fajar maksimal waktunya. Bisa habis tarawih ya, bisa jam 10, 11, 12 bangun sahur maksimal sebelum adzan subuh. Nah, ini yang pertama. Rukun puasa yang pertama niat. Lajeng rukun puasa yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita sedaya sampun pirsa hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan minum, berhubungan suami istri, merokok. Nah, itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum nek boten sengaja, nah itu boten batalaken poso. Misalnya karena hari-hari awal Ramadan dereng kulino poso, ibu-ibu kondur saking peken ngelak nggih, lali buka kulkas, lajeng ngunjuk. Sudah habis sebotol, bahkan kemudian ngunjuk melih. Kemudian buka tudung saji, sarapan gitu. Tapi nek pancen lali niku mboten batal. Nek pancen lali loh niku. Yang paling tahu kita lupa atau tidak selain Allah ya hanya diri kita. Gitu. Karena ada orang yang lupa tapi dilanjutkan ya, ngelali gitu. Kalau memang betul-betul lupa niku mboten batal. Di zaman Nabi pernah terjadi, ada seorang sahabat Nabi, karena sahabat ini bekerja di kebun, apalagi di Arab sana kan panas gitu. Siang hari pulang, kemudian makan dan minum. Ini ngantos tuwuh nih ceritanya. Baru ingat kalau sedang puasa. Kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akaltu wa syarabtu nasiyan wa ana shaim. Aku makan dan minum wahai Nabi, padahal aku sedang puasa, tapi aku lupa. Ya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Dengan begitu bijaksana beliau menjawab, Allahul ladzi at'amaka wa saqaka. Ndak batal puasamu, itu Allah yang memberimu rizki makan dan minum. Dados lali niku ternyata bisa menjadi rezeki. Jadi kalau memang lupa tidak batal. Dan memang lupa itu salah satu nikmat Allah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi yang positif nggih. Coba kalau manusia tidak punya sifat lupa. Ada kejadian yang membuat kita sedih, kita mboten saged lali niku, repot niku. Hidup kita akan terus berada di dalam kemurungan dan kesedihan. Kita pernah dilanda satu peristiwa yang membuat kita trauma. Kalau kita nggak bisa lupa, repot itu. Kita mungkin pernah ada sangkutan dengan seseorang, permusuhan dengan seseorang, nek mboten saged lali niku bisa menjadi orang pendendam itu. Nah, mila yang namanya lupa kalau dilihat dari sisi positif juga ada sisi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asal mboten katahan lali. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan persiapan rohani, dengan kita senang bersukacita ya. Kemudian persiapan fisik, mari kita jaga kesehatan kita, dan juga persiapan ilmu. Kita bisa membaca-baca buku, mencari informasi nek zaman sakmenika kan gampil nggih. Kita membuka handphone niku pun kathah kita angsal pemahaman, wawasan, ilmu nggih, dengan mendengarkan ceramah ustadz-ustadz ya di media sosial. Juga bisa membaca banyak hal dari kemudahan teknologi informasi saat ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salah satu dari kemuliaan bulan suci Ramadan yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini,
juga adalah bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan bulan mustajabah. Bulan apa Ibu? Mustajabah. Maknanipun bulan yang doa-doa kita itu banyak kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Mila monggo di bulan suci Ramadan ini jangan lupa selain kita bertadarus, memperbanyak ibadah, sedekah, ya, iktikaf, hal yang juga semestinya kita lakukan banyak berdoa. Doa minta apa saja untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Menika kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan memanfaatkan waktu yang mustajabah. Sebab doa dari hamba Allah, dari kita semua, itu insya Allah juga tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan begini, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahullahu biha ihda salasin. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak bermuatan dosa dan tidak juga memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan dengan sebab doa itu salah satu dari 3 hal. Dados Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis menika, sinten ingkang ndonga selama orang itu yang pertama di dalam doanya tidak bermuatan dosa. Maksudnya napa Bapak Ibu, doa kok bermuatan dosa? Ya misalnya kita berdoa kepada Allah tapi dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Ndungone ning Gusti Allah tapi harus pakai ubo rampe, kembang 7 rupa, harus ada menyan dibakar, kemudian juga lokasinya harus di bawah pohon beringin napa wonten segara kidul mriku. Nah niki termasuk doa yang bisa bermuatan dosa. Meskipun mintanya kepada Allah tetapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat menika boten pareng. Kemudian yang kedua, tidak juga memutus silaturahim. Dados memutus silaturahim menika termasuk penghalang terkabulnya doa kita Bapak Ibu. Maka seorang muslim jangan sampai menjadi orang yang memutus silaturahim. Kalau ada masalah, konflik di antara kita, namanya manusia kadang berinteraksi, sok-sok mboten cocok, sok-sok wonten masalah, ya diselesaikan. Jangan kemudian mendiamkan sampai berbulan-bulan, ketemu tahun, lebaran nggih mboten bermaaf-maafan. Apalagi kalau ada orang mengatakan wis saking sengite, wis dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, antipati. Nah niki bukan sifat seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik adalah orang yang lembut hatinya, mudah memaafkan dan juga mau minta maaf jika merasa bersalah. Nah dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang berdoa kepada Allah, kalau di dalam doanya itu dia tidak memutus silaturahim, tidak juga berbuat dosa di dalam doanya itu, Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma ayyu'ajjilalahu da'watuhu. Bisa jadi doa orang itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini kemungkinan yang pertama, dan ini yang menjadi harapan kita Bapak Ibu orang yang berdoa. Pengine nek ndonga nggih dikabulke. Kalau bisa GPL. Napa Ibu GPL? Gak pakai lama. Jadi kadang-kadang kita ndonga niku karepe segera dikabulkan. Tapi mestinya nggak boleh begitu Bapak Ibu. Jangankan doa kita, doa orang-orang pilihan pun kadang-kadang tidak langsung dikabulkan loh. Kita ingat ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikahi Sarah sampai usianya sudah sepuh.
Dalam cerita itu dikatakan usia Nabi Ibrahim sudah 100 tahunan. Belum diberikan putra, momongan. Padahal Nabi Ibrahim terus berdoa sampai kemudian menikahi Hajar. Baru ketika usianya sudah di atas 100 tahun, sebab nabi-nabi dulu itu kan usianya panjang-panjang Bapak Ibu. Nabi Nuh niku dipun ceritakan wonten Al-Qur'an yuswanipun ngantos 950 tahun. Ya. Nabi Adam nggih kinten-kinten yuswanipun sekitar 1000 tahun. Nah, semakin kesini semakin berkurang usia manusia itu. Tapi Nabi Ibrahim masih berada di kisaran 100 tahun lebih. Kulo nate maos wonten satu sumber 135 tahun yuswanipun Nabi Ibrahim. Jadi setelah usianya di atas 100 tahun baru doanya dikabulkan oleh Allah. Niki Nabi Ibrahim, Rasul pilihan Allah yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Niki dongane nggih mboten langsung diijabah. Nabi Zakaria dipun ceritakan wonten surat Maryam, sampai melemah tulangku dan memutih rambutku, wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak putus aku berdoa kepadamu. Baru ketika usianya sudah sepuh Allah karuniakan keturunan yang bernama Yahya. Artinya apa? Ada sebagian doa manusia itu, bahkan orang-orang pilihan yang ditunda dikabulkannya oleh Allah. Mila kita menawi ndedonga dhateng Allah nggih, jangan kemudian tidak optimis. Mungkin 1, 2, 3 kali belum dikabulkan, jangan menyerah, terus kita berdoa kepada Allah, optimis. Jangan mutung, wis ndonga bola-bali ora dikabulke. Nah, ini malah satu hal yang tidak disukai, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku, aku jawab doa kalian. Bentuk jawaban doa kita yang pertama dikabulkan doa kita. Tapi itu kemungkinan yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa kita yang kita panjatkan tidak dikabulkan di dunia, tetapi Allah berikan di akhirat nanti dalam wujud pahala yang agung. Atau memang apa yang kita minta belum dikabulkan di dunia, tapi baru diberikan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rizki yang banyak, saya bisa punya rumah yang bagus, megah. Ternyata di dunia belum dikabulkan. Allah kabulkan di surga nanti, rumah bapak ibu menjadi rumah yang indah, megah. Bahkan dikatakan bertahtakan intan berlian. Mungkin dulu ada bapak-bapak yang ketika masih bujang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku istri yang solihah, yang cantik jelita seperti bidadari bermata jeli. Ternyata ketika menikah ya tidak seperti bidadari juga, biasa. Tapi siapa tahu doanya nanti dikabulkan oleh Allah. Di surga nanti dapat istri yang secantik bidadari. Ya istri kita nanti kalau masuk surga akan menjadi bidadari surga. Jadi husnudzon selalu kepada Allah di dalam kita berdoa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wa imma ayasrifa minassu'i mislaha. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah seperti apa yang kita minta, tetapi Allah akan memalingkan kita dari keburukan-keburukan. Niku janjinipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Bisa jadi kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, Allah tidak berikan seperti yang kita minta, tapi Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan dihindarkan kita dari mara bahaya, dari musibah, dari kecelakaan. Siapa tahu itu berkat doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, doa kita itu tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menyia-nyiakan doa kita selagi kita tulus, ikhlas berdoa kepada Allah. Di dalam doa itu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
kita bukan orang yang memutus silaturahim, bukan orang yang memakan makanan yang haram, itu doa kita insya Allah akan mendapatkan sesuatu. Bisa jadi dikabulkan oleh Allah seperti yang kita minta, atau Allah ganti dalam wujud kemaslahatan yang lain yang Allah paling tahu dengan kemaslahatan hambanya. Tapi Bapak Ibu, meskipun berdoa kepada Allah itu kita bisa minta apa saja, mestinya kita juga ngukur nggih, mboten bareng kita nyuwun sesuatu yang aneh-aneh, nyuwun sesuatu yang ngoyo-woro istilahnya. Misalnya Pak Haji Solahuddin berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kepengen menjadi Presiden RI menggantikan Pak Haji Prabowo 2029. Itu boleh nggak kita doa begitu? Boleh, ning boten ya tidak sesuai dengan porsi kita. Jadi kita minta itu yang sesuai dengan porsi kita. Kalau yang berdoa seperti itu Pak Anies atau Pak Ganjar karena dia punya kendaraan politik mungkin masih masuk ya. Tapi kalau kita yang tidak punya akses ke sana, jadi berdoa itu juga mesti melihat porsi untuk kita ya. Tidak boleh juga meminta sesuatu yang aneh-aneh, meskipun sesuatu itu misalnya pernah ada doanya bahkan. Bapak Ibu pirsa, Kanjeng Nabi Isa menika nate ndonga dhateng Gusti Allah napa? Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Ya Allah, turunkan kepadaku hidangan dari langit. Nah, itu menjadi salah satu sebab wonten surat teng Al-Qur'an ingkang dipun sebat surat Al-Maidah. Maknanipun hidangan. Itu menceritakan Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah di tengah perjalanan beliau dan para sahabatnya, para pengikutnya lapar, meminta kepada Allah diturunkan hidangan dari langit. Dan sekonyong-konyong diturunkan oleh Allah hidangan dari surga yang cita rasanya luar biasa. Niku nate dialami oleh Nabi Isa dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi niki donga khusus kagem Nabi Isa. Nah ibu-ibu pas lagi males masak wis ndonga karo dongane Nabi Isa. Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Nggih mboten bakal turun hidangan dari langit. Karena itu bukan porsi kita. Kecuali ibu-ibu pegang HP kemudian klik. GoFood. Jadi berdoa itu juga harus mengukur porsi yang pantas untuk kita. Lajeng terakhir Bapak Ibu, satu yang ingin saya sampaikan karena sudah masuk sedikit tadi pada pembahasan doa. Ada baiknya ketika kita berdoa kepada Allah itu memperhatikan sistematika atau susunan kalimat dalam berdoa. Nah, menika mugi-mugi saged dipun amalaken Bapak Ibu. Kalau kita berdoa jujuk langsung minta parang boten. Boleh. Tetapi kurang sopan gitu. Ya. Kalau kita minta kepada Allah sebaiknya itu ada pendahuluannya. Yang pertama jangan lupa membaca bismillah, sebab segala sesuatu itu akan lebih berkah kalau diawali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng sak sampunipun menika puji Allah. Maos kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Minimal menika saged dipun tambahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lajeng sak sampunipun ampun kesupen maos selawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Misalnya mau disempurnakan kama sholli ta'ala Ibrahim menika nggih langkung sae. Setelah itu kalau bisa jangan lupa tinggalkan, jangan lupa ditinggalkan ya. Jangan sampai ditinggalkan. Doa untuk orang tua kita. Jadi doakan orang tua kita Bapak Ibu di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Itu salah satu bukti birrul walidain kita. Yang kedua, dengan mendoakan orang tua insya Allah doa kita menjadi lebih mustajabah.
daya dorongnya lebih, karena mendoakan orang tua itu adalah amal soleh, dan Allah suka kalau sebelum kita berdoa diawali dengan amal soleh. Amal solehnya mendoakan orang tua. Kemudian setelah itu baru kita berdoa dengan doa yang kita inginkan. Mau minta rizki yang banyak, mendoakan anak kita yang baru ujian, mencari pekerjaan, atau apapun, monggo. Kalau bisa jangan lupa juga disisipkan membaca Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, atau apapun. Atau kalau kita minta rezeki kepada Allah, sebut nama Allah yang cocok, Ya Razzaq. Ya. Anak kita mau ujian, Ya Fattah, Ya Alim, yang maha membukakan, yang maha berilmu. Kita menghadapi suami atau istri kita yang angel dikandani, misalnya, Ya Sobur, muga-muga diparingi sabar. Contoh gitu. Apapun bisa kita baca Asmaul Husna. Sebab berdoa dengan Asmaul Husna itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian tutuplah doa kita dengan kembali membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Dan tutup juga dengan hamdalah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Juga baik ditambahkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menika doa ingkang hanabihi ya. Nah menika Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan pengajian Ahad Pon pagi hari ini. Karena judulnya pengajian pitu wolu, makanya langkung saking pukul wolu tidak sesuai dengan namanya. Okay. Kalau mulai acara boleh telat, tapi selesainya harus tepat waktu. Sepakat nggih? Sepakat. Babili mengatakan Bapak Ibu, kirang langkungipun estu nyuwun agunging pansami, mugi-mugi wonten manfaatipun. Kawula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Zainal Syarifudin atas materi yang telah diberikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kesempatan yaitu penutupan, marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan doa. Sebelum ditutup akan ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Akapon Pitwolu dan sebenarnya penagipun rahmati Allah. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Habibullah Menteri Diko badhe ngakuraken pengumuman ingkang sepisan jumlah utawi gunggung jamaah ingkang rawuh wonten inggih menika wonten gangsal atus 78 jamaah. Pengumuman kang kaping infak panjenengan sami wonten inggih menika pikantuk kalih yuta 12.000 rupiah. Mugi infak yang sami akan diwontenaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman kang kaping 3 inggih menika pengajian Akad Pon Pitwolu gandengan Akad Pon Pitwolu bincang menika pas kalih dinten bulan Riyaya mangke pengajian Akad Pon pun umumaken wonten inggih. Ibu, Bapak Mas Daya, makaten pengumuman saking pimpinan Ranting Muhammadiyah kami kota. Kita tutup bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah terkebatan MC. Isuki acara terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada jemaah sekalian. Saya selaku acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publikasi pada Bapak dan Ibu, perwakilan aktor Suworo, ini berprestasi yang kami pakai mapalipun wonten Injil kerdus. Nah, wonten Injil kerdus itu wonten tulisanipun. Monggo mangke pun cocokaken kaliyan pun cocokaken kita langsung berprestasi. Ingkang bisa nomor sama dosa juga satu. Mohon maaf yang menemukan nomornya, nomor 13 dari dalam nggak dengar. Ya, ibu-ibu nomor 12 wonten ing dus kena iko ada angkanya itu. Ya, mangke yang kanggo ada dus 12 ngajeng. Boleh kita ulangi yang bisa nomor kawan dosa juga dulu. Kawan dosa juga 129, 590, 281, 395, 398, 501, 97, 466, 331, 597, 441, 568, 306, 402, 470, 486, 151, 373, 278, 516, 462, 287, 598, 155, 574, 259, 403, 620, 541, 303, 482, 469, 218, 419, 481,